Dia latih, dia ajar sama kita untuk makin dalam mengerti apa yang ingin dia katakan kepada kita sekalian. Kitab Kejadian 26 mulai dari ayat 1 berkata demikian. Maka timbullah kelaparan di negeri itu. Ini bukan kelaparan yang pertama yang telah terjadi dalam zaman Abraham. Sebab itu Ishak pergi dari Gerar kepada Abimelek, raja orang Filistin. Jadi sama seperti kita di Indonesia ini, kita mengalami seperti pandemi ini. Sebelumnya juga kita mengalami kesulitan-kesulitan, tapi itu dalam rencana Tuhan untuk melatih kita agar kita makin kuat, supaya berkat yang akan datang yang Dia berikan kepada kita, kita tidak goyah. Apa Tuhan tidak tahu kita saat ini sedang susah? Berapa banyak orang dia punya usaha turun. Berapa banyak orang yang sakit bahkan sampai meninggal. Berapa banyak orang yang berada dalam kesulitan yang luar biasa. Apa Tuhan tidak tahu? Semua Tuhan tahu. Seizin Dia, Dia melatih kita. Firman Tuhan berkata kelaparan. Kelaparan itu sangat menderita loh, karena tidak ada makanan, tidak ada pekerjaan, tidak ada apa-apa. Nah, ayat kedua berkata demikian. Lalu Tuhan menampakkan diri kepadanya serta berfirman, janganlah pergi ke Mesir. Diamlah di negeri yang akan kukatakan kepadamu. Kan pada zaman itu Mesir banyak makanan. Orang mau lari aja. Tapi Tuhan melarang. Tuhan berkata, janganlah pergi ke Mesir. Saya ingat beberapa waktu yang lalu, tahun 98 kalau nggak salah, juga ada kesulitan yang amat sangat di Indonesia. Dan banyak orang meninggalkan Indonesia. Tetapi ketika saya bertemu mereka di luar negeri, ada beberapa yang saya bertemu, mereka berkata, kami jual semua di Indonesia dengan harga yang murah. Kemudian kami berangkat dengan maksud supaya di tanah yang baru ini, di negeri yang baru ini, kami bisa berusaha dengan modal yang kami bawa. Tapi apa yang terjadi? Ketika mereka buka restoran ditipu. Mereka buka usaha dibawa lari orang uang. Kan namanya orang baru. Apa saja dibuat bukannya makin kaya tapi makin miskin jadi di tempat yang mereka pilih. Jadi Tuhan berkata, kamu itu jangan pergi Ishak. Tinggal di sini. Di tempat dimana akan kutunjukkan. Sekarang juga banyak orang pergi karena susah. Tapi kalau Tuhan suruh pergi, sama seperti Bunda Maria dan Yusuf, Tuhan bilang pergi, bawa lari anak ini, bayi ini Yesus, larilah ke Mesir. Tuhan yang suruh. Tapi kalau Tuhan tidak suruh, janganlah lakukan. Jadi kita belajar peka dengar suara Tuhan. Ayat 3 berkata demikian. Tinggallah di negeri ini sebagai orang asing. Gak enak kan sebagai orang asing? Kadang-kala gak dianggap. Tapi Tuhan bilang tinggal di negeri ini. Maka aku akan menyertai engkau. Kalau Tuhan menyertai kita. Kalau Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Maka firman Tuhan berkata, dan aku memberkati engkau. Kalau Tuhan menyertai, pasti Dia berkati. Siapa sih gak mau diberkati?
Saudara mau diberkati, saya juga mau diberkati, kita semua mau diberkati. Jadi belajar dengar suara Tuhan. Dia bilang, tinggal di sini. Aku menyertai engkau dan aku memberkati engkau. Sebab kepadamu dan kepada keturunanmu akan kuberikan seluruh negeri ini. Wah, berarti jadi kaya banget tuh. Dan aku akan menepati sumpah yang telah kuikrarkan kepada Abraham, ayahmu. Dia pernah bersumpah bahwa keturunannya akan diberkati. Dan orang-orang akan diberkati melalui dia. Kalau di dalam firman Tuhan di dalam Galatia 3 ayat 29 berkata demikian. Dan jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu adalah keturunan Abraham, dan kamu berhak menerima janji Allah. Kita ini keturunan Abraham. Di dalam Kristus kita adalah keturunan Abraham, dan apa yang Tuhan janjikan kepada Abraham dan keturunan, saudara dan saya berhak menerima. Terima kasih Tuhan untuk janjimu yang luar biasa. Untuk kita sekalian yang ada dalam Kristus, kita berhak menerima berkat daripada Tuhan, menerima rahmat daripada Tuhan. Tuhan itu teramat sangat baik. Di dalam Injil Yohanes 10 ayat 10 berkata demikian. Aku datang untuk memberikan engkau hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Gak berdosa kalau jadi kaya, karena kekayaan Tuhan yang berikan, bukan kita yang cari setengah mati sehingga kita berkata, aku ini jadi kaya gara-gara aku bekerja keras. Tidak. Kalau Tuhan tidak berkati, kalau Tuhan tidak beri, kalau Tuhan tidak sanggupkan kita bekerja, kita tidak mungkin memiliki sebegitu banyak. Firman Tuhan berkata di dalam Kejadian 26 ayat 12. Maka menaburlah Ishak di tanah itu. Di dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat, sebab ia diberkati Tuhan. Saudara bisa bayangkan, ini lagi kering, tidak ada air sama sekali. Tanahnya keras luar biasa. Kelaparan di mana-mana. Tapi Ishak, dia dengar janji Tuhan bahwa Tuhan beserta dia. Dia dengar janji daripada Tuhan bahwa Tuhan akan memberkati dia. Dia ambil cangkulnya. Nggak gampang loh. Dia bekerja di terik matahari. Ketika dia membaca, keras banget itu tanah. Ketika dia menyangkul, keras banget itu tanah. Keringat luar biasa. Orang melihat dia pasti berpikir, ini orang waras atau tidak sih? Pada saat kering, tanah kering kerontang, tidak ada hujan turun, tanah begini keras, dia kok membajak ya? Pakai otak dong, pakai otak. Kan orang suka bilang begitu. Pakai dong akal budi yang Tuhan berikan kepadamu. Dan memang kalau kita lihat seperti ini, dia tidak pakai akal budi. Tapi dia percaya kepada Tuhan. Bahwa Tuhan berkata, Tuhan menyertai dia. Dan Tuhan memberkati dia. Dia pegang janji daripada Tuhan. Sekalipun keras tanahnya, sekalipun kering, tidak ada setitik air turun dari langit. Dia membajak, dia rajin, dia lakukan. Sambil dia bajak pasti dia berdoa, Tuhan, janji daripadamu engkau menyertai saya. Janji daripadamu Tuhan, engkau memberkati saya. Sekalipun aku lihat kering kerontang seperti begini, tapi bagimu tidak ada yang mustahil. Dia ngobrol-ngobrol sendiri sama Tuhan, karena berdoa itu ngobrol. Dan dia tetap lakukan. Dia tetap lakukan. Keringatnya minta ampun.
capeknya minta ampun karena kan panas. Tapi Alkitab mencatat di sini pada ayat 12. Maka menaburlah Ishak di tanah itu. Dan di dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat. Sebab ia diberkati Tuhan. Saudara bisa bayangkan? Dia cuma pikir paling 2 kali lipat. Kan kita kan berpikir sederhana. Paling 5 kali lipat. Tapi yang dia dapat 100 kali lipat. Pada masa pandemi seperti begini, mana orang mau bekerja? Semua nggak jalan. Bisnis nggak jalan. Makin hari makin turun. Mau cari langganan dari mana? Malah hilang semua langganan. Tapi kalau kita percaya, Tuhan yang bilang, tinggal di sini, kamu jangan pergi. Tinggal, aku besertamu. Sama seperti Ishak. Ketika dia dengar suara Tuhan, dia tinggal. Dan dia melakukan pekerjaan apa yang Tuhan titipkan kepada dia. Hasilnya adalah 100 kali lipat. Saudara bisa bayangkan ketika dia lihat hasil yang dia menabur di tempat yang kering. Kalau saat ini di pandemi COVID-19 ini, kau tabur. Engkau baik sama orang. Engkau lihat orang susah, engkau tabur. Engkau lihat orang tertekan, tabur saja. Pekerjaan yang Tuhan berikan yang tidak kelihatan, kering banget, tabur terus, bekerja sekeras mungkin. Karena Tuhan beserta kita. Dia yang berjanji tidak pernah berdusta. Dia yang berjanji tidak pernah berbohong. Dan firman Tuhan berkata, ia diberkati oleh Tuhan. Siapa sih yang gak mau diberkati? Pada masa pandemi ini semua orang susah. Mau konglomerat susah, mau orang biasa susah. Tapi kalau kita diberkati Tuhan, pertama diberkati, pikiran kita jernih, positif, tidak ada negatif. Kedua, kita diberkati Tuhan, ada damai sejahtera, tidak gelisah, tidak takut, tidak galau. Percaya apa yang Tuhan katakan, pasti dia genapi. Itu diberkati. Kemudian kerja, terus bekerja. Pada ayat 13 daripada Kejadian 26 berkata demikian. Dan orang itu menjadi kaya. Siapa sih yang gak mau jadi kaya? Apa berdosa kalau kita jadi kaya? Bayangkan di masa kelaparan, Ishak menjadi kaya. Dan firman Tuhan berkata, bahkan kian lama kian kaya, sehingga ia menjadi sangat kaya. Ini firman Tuhan. Tidak berdusta, tidak berbohong, tidak menipu. Ketika dia bekerja keras di masa kelaparan, dia diberkati, pikirannya positif. Dia diberkati, ada damai di hatinya. Dia diberkati dengan tangan rajin sekali dia bekerja. Dan Alkitab berkata di sini, ia menjadi kaya. Makin lama, kian kaya. Sehingga ia menjadi sangat kaya. Tidak berdosa kalau jadi kaya. Aku suka ayat ini yang berkata, ia menjadi kaya. Bahkan kian lama kian kaya. Sehingga ia menjadi sangat kaya. Dari Perduki siapa nggak mau begini? Berdoa biar firman Tuhan ini digenapi. Cairkan Tuhan firman ini dalam hidup kita. Kita bukan soal kaya dalam uang saja. Kaya dalam kasih. Kaya dalam pengampunan. Kaya dalam kemurahan. Wah, dalam segala hal kita kaya. Kian hari kian kaya.
Dan akhirnya firman Tuhan berkata, menjadi sangat kaya. Dalam Ulangan 8 ayat 18 kita baca, tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan, dengan maksud meneguhkan perjanjian yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu seperti sekarang ini. Jadi itu sumpah Tuhan, janji Tuhan, kita berhak menjadi kaya. Dan kitab suci berkata, dialah yang memberikan kekuatan untuk memperoleh kekayaan. Coba kalau si Ishak lemes-lemes, kan panas, terik, kemudian lemes, dia mau ambil bajak, nggak ada kekuatan, dia mau nyangkul, nggak ada kekuatan. Bagaimana dia bisa jadi kaya? Bagaimana bisa berlimpah 100 kali lipat? Bagaimana bisa? Jadi kalau saudara kuat, sterek, itu dari Tuhan. Jangan sombong, jangan kita gini terus kita kasih lihat kita punya spir. Ketahuilah itu dari Tuhan dan pakai itu untuk memperoleh kekayaan yang Tuhan berikan. Kekayaan itu bukan hanya duit, itu salah satu, tapi kekayaan terutama kasih melimpah dalam hidup. Kemurahan melimpah. Kalau kita lihat orang susah, tergeraklah hati. Tidak gampang loh berbagi, apalagi pada masa pandemi begini, pada masa kelaparan seperti ini, pada masa pandemi COVID-19. Kita punya uang tinggal sekian, itu orang dia minta. Tidak gampang untuk berbagi. Hanya Allah yang menyanggupkan kita untuk berbagi. Barang siapa berbagi di dalam, pada saat engkau punya cuma sedikit, engkau berbagi, itu luar biasa. Dan pada saat engkau berbagi, pada saat dia akan kembalikan kepadamu berlipat kali ganda. Ayat selanjutnya berkata di dalam kitab Kejadian 26 ayat 18 dan 19 berkata demikian. Kemudian Ishak menggali kembali sumur-sumur yang digali pada zaman Abraham ayatnya, dan yang telah ditutup oleh orang Filistin sesudah Abraham mati. Jadi itu sumur mereka sudah tutup. Tapi lihat, Ishak ini rajin dan cerdas. Bukan cuma rajin, tapi cerdas. Disebutkannya lah nama sumur-sumur itu menurut nama-nama yang telah diberikan oleh ayahnya. Jadi dilihat ini sumur-sumur udah ditutup, nggak keluar air lagi. Apa yang dia lakukan? Gali. Pada ayat 19. Ketika hamba-hamba Ishak menggali di lembah itu, mereka mendapati di situ mata air yang berbual-bual airnya. Waduh, hanya orang rajin dan orang yang dipilih Tuhan untuk berkata tinggal dan dia tidak lari. Yang berkata oleh Tuhan, kamu nanti aku berkati, aku menyertai engkau. Wah, apa yang dia dapat? Mata air yang berbual-bual. Waduh, saudara, tapi ketahuilah, kalau engkau dapat mata air yang berbual-bual, orang di sekitarmu akan jealous. Kalau engkau berhasil, engkau makin hari kian lama kian kaya, jangan pikir tidak ada tantangan. Orang di sekitarmu akan jealous. Ada gosip lah, ada horor-horor lah, ada hoax-hoax yang dilemparkan kepadamu.
tapi berdirilah tegak. Karena Tuhan yang berjanji, aku menyertai engkau dan aku memberkati engkau. Dia tidak akan tinggalkan engkau. Dia adalah Allah yang setia. Hamba-hamba daripada Ishak menggali terus. Kalau kita lihat pada ayat 19, mereka menggali terus. Mereka mendapati air yang berbual-bual. Lalu terdengarlah para gembala Gerar dengan gembala Ishak. Kata mereka, air ini kepunyaan kami. Waduh, udah keluar, udah dia gali, udah dia ambil. Enak aja orang bilang, ini kepunyaan kami. Kamu kan cuma pendatang, ini kepunyaan kami. Jangan heran, di dalam keberhasilanmu ada mulut-mulut orang, ada orang-orang yang jealous, dan mereka berkata, nyah kau, ini kepunyaan kami. Tapi jangan kecil hati, karena Tuhan besertamu. Kalau dia bilang, dia berkatimu, dia tidak akan tinggalkan engkau. Ayat selanjutnya dia berkata, dan Ishak menamai sumur itu Esek, karena mereka bertengkar dengan dia di sana. Kemudian mereka menggali sumur lain, dan mereka bertengkar juga tentang itu. Maka Ishak menamai sumur itu Sinna. Ia pindah dari situ dan menggali sumur ini, dan mereka menggali sumur lagi. Sumur ini dinamai Rehobot. Dan ia berkata, sekarang ayat 22, Tuhan telah memberikan kelonggaran kepada kita, sehingga kita dapat beranak cucu di negeri ini. Bayangkan ya, dia gali, diusir. Digali, mereka bilang itu mereka punya. Dia gali lagi, dia nggak berhenti loh. Dia nggak bilang, kamu mah keterlaluan, ini kan saya punya hasil kerja. Tidak. Mereka mau ambil sana. Dia tetap gali. Betapa lebar hatinya. Dan betapa dia percaya akan janji daripada Tuhan. Aku menyertai engkau dan aku akan memberkati engkau. Terpujilah Tuhan. Saudara, pada masa COVID seperti begini, jangan kita berhenti menabur. Jangan kita berhenti bermurah hati. Jangan kita lupa berhenti memberi. Saya lihat ya, pada masa COVID seperti ini, begitu banyak orang baik yang kaya maupun yang biasa suka berbagi. Ada yang berbagi gas supaya ada di rumah sakit oksigen. Dia berbagi begitu banyak. Dia berkata, dia sudah dapat banyak, maka dia juga dapat berbagi. Tapi nggak usah tunggu sampai kaya baru berbagi. Seberapa banyak yang ada di dalam tanganmu? Belajar berbagi. Dan kalau engkau memberikan kepada yang susah, yang berhutang kepada kita adalah Tuhan, maka Tuhan kembalikan pada kita berlipat kali ganda. Amin. Dan akhirnya dia berkata, Tuhan yang memberikan air yang berbual-bual ini sampai anak cucu kita. Sekarang kita tinggal di sini. Wah, luar biasa. Begitu percaya kepada Tuhan. Di dalam 2 Korintus 9 ayat 6 berkata demikian. Camkanlah ini. Orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga. Dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Sampai dibilang, camkanlah ini. Tanamkan di dalam benakmu. Masukkan itu dalam pikiranmu. Kita wajib menabur sekalipun kelaparan. Sekalipun pandemi COVID-19, sekalipun ada kesulitan,
Sekalipun order tidak ada, sekalipun di dalam hidup ini bukannya makin bertambah, tapi makin berkurang. Karena Tuhan sedang uji kita. Apakah kita lakukan firman Tuhan pada masa yang paling sulit ini? Dan saya percaya Tuhan beserta kita dan Tuhan berkati kita. Dia tidak lupa akan janjinya. Dia sudah berjanji kepada nenek moyang kita, yaitu Abraham. Dan apa yang dia ucapkan tidak akan kembali dengan sia-sia, tapi akan melaksanakan apa dia suruh. Demikian kata firman Tuhan. Jadi saudara-saudara, biarlah kita sekalian menikmati janji daripada Tuhan. Sekarang kita lihat di dalam kitab suci, apa betul Tuhan bilang bahwa kamu dan keturunanmu akan menjadi kaya? Pertama kita lihat Abraham, yang terambil dari kitab Kejadian 13 ayat 2. Kejadian 13 ayat 2 berkata demikian. Adapun Abraham sangat kaya, banyak ternak, perak dan emasnya. Saudara bisa baca terus sampai ke bawah. Dia sangat kaya. Dari Tuhan ambil dia dari tempat di mana Tuhan bilang tinggalkan ayah dan keluargamu, tinggalkan tempat ini. Pergi ke tempat yang saya tunjuk kepadamu. Dia nggak bawa apa-apa, nggak ada harta kekayaan, karena Tuhan yang melarang dia bawa apa-apa. Tapi lihat janji daripada Tuhan. Adapun Abraham kaya, banyak ternak, perak dan emasnya. Luar biasa. Setianya janji Tuhan, sekali dia ucap, dia akan genapi. Kemudian kita lihat Abraham kan punya anak namanya Ishak. Dan Ishak kita lihat di dalam Kejadian 26 ayat 12 dan 13 tadi kita sudah baca, tapi saya akan ulangi. Maka menaburlah Ishak di tanah itu, dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat, sebab ia diberkati Tuhan. Dan orang itu menjadi kaya, bahkan kian lama kian kaya, sehingga ia menjadi sangat kaya. Menjadi kaya tidak berdosa, sungguh tidak. Itu pemberian Allah kepadamu. Sekarang kan tadi sudah Abraham dia kaya, anaknya Ishak kaya. Sekarang kita lihat Yakub. Yakub jadi kaya atau tidak? Kita lihat dalam Kejadian 33 ayat 11 berkata demikian. Terimalah kiranya pemberian salamku ini yang telah kubawa kepadamu, sebab Allah telah memberi karunia kepadaku, dan aku pun mempunyai segala-galanya. Jadi Yakub, Tuhan beri kepada dia kekayaan, dia punya segala-galanya. Luar biasa kaya itu. Mungkin kalau sekarang ada pesawat jet, dia punya pribadi. Mau mobil apa dia punya. Mau ladang-ladang dia punya. Emas dan perak dia punya. Nggak berdosa, nggak berdosa. Itu pemberian Allah. Yang paling penting adalah jangan sampai kita terikat kepada uang. Karena cinta akan uang adalah akar dari segala kejahatan. Kalau uang itu kita pakai untuk memuliakan Tuhan. Saya tak kenal banyak orang di mana harta kekayaan mereka sisihkan sebagian untuk membangun kapela kah, untuk membangun gereja kah, untuk menunjang para suster, para frater. Luar biasa mereka memberi makan ketika terjadi kesulitan di NTT, mereka kirim bantuan.
kekayaan yang Tuhan titipkan kepada mereka, mereka pakai untuk mengharum-harumkan dan memuliakan nama Tuhan. Itu harta kekayaan. Tapi ada kekayaan lain, ada kasih, ada pengampunan, ada kemurahan, ada kebaikan, ada kesetiaan. Itu kaya, kita ini kaya sekali. Karena di dalam kitab Efesus dikatakan bahwa semua harta kekayaan daripada sorga telah diberikan kepada kita. Waduh, luar biasa. Belajarlah bersyukur dan lihatlah kekayaan. Hitunglah berkat yang Tuhan berikan kepada kita. Terlalu banyak. Jangan bersungut-sungut. Hitung berkat. Jadi, kalau menurut firman Tuhan, Abraham itu sangat kaya. Ishak itu makin hari makin kaya. Waduh, limpah banget. Yakub itu dia punya segalanya. Udah benar, digenapilah firman Tuhan. Dan di dalam Galatia 6 ayat, dalam Galatia firman Tuhan berkata, Galatia 3 ayat 29, dan jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. Saudara berhak menjadi kaya dalam bentuk apapun Tuhan berikan, dalam bentuk apapun Tuhan titipkan kepada kita. Bersyukur, bersyukur, bersyukur. Karena Kristus yang memberikan kepada kita kekuatan untuk memperoleh kekayaan. Dan belajarlah menabur, menabur, menabur. Jangan kikir pada saat Tuhan limpah-limpahkan dan berkati kita. Firman Tuhan sudah berkatakan tadi dalam 2 Korintus 9 ayat 6, camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit, akan menuai sedikit juga. Dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Tuhan memberkati. Biarlah kita sekalian makin bersyukur, makin berterima kasih pada masa pandemi COVID-19 ini. Nampak kemurahan hatimu, nampak kasihmu, nampak kemuliaan Tuhan terpancar melalui kita. Tuhan berkati. Amin.